kan aku yang lebih berjasa, harusnya aku lebih banyak. Nah, mereka lupa bahwa dalam kerjasama usaha itu bukan hanya faktor kegiatan saja yang menyebabkan datangnya keuntungan, tapi bisa jadi faktor keberkahannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang poin-poin kesepakatan kerjasama usaha. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa berbisnis dengan cara bekerja sama adalah merupakan sebuah kebaikan. Membangun usaha bersama-sama adalah sebuah kebaikan, di mana dengan demikian maka kita akan mampu menghadirkan kekuatan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan kita membangun usaha sendiri. Nah, namun kadang-kadang ketika kita menjalankan usaha secara bersama-sama, maka seringkali usaha tersebut menghadapi kendala. Nah, ketika menghadapi kendala, maka yang terjadi adalah perselisihan antara para pihak yang mengikat akad untuk menjalankan usaha tersebut, entah itu sebagai investor maupun sebagai pengelola. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini perkenalkan saya Salim Suharis yang akan mencoba untuk menyampaikan beberapa poin yang selayaknya ada. Artinya kalau poin ini tidak ada, maka berpotensi menyebabkan perselisihan. Yuk kita mulai bersama-sama. Ini adalah grup Telegram saya. Silahkan untuk bergabung. Langsung saja diketik t.me/dashboardfinansial. Semoga dengan grup Telegram ini maka akan membantu memberikan wawasan untuk urusan tata kelola finansial dan berbagai hal yang berhubungan dengannya. Kita mulai aja ya. Untuk poin yang pertama, harus jelas siapa yang melakukan akad. Nah, jadi apakah itu pengelola, apakah itu investor, harus dicantumkan dengan jelas siapa dan posisinya sebagai apa dalam kerjasama tersebut. Yang kedua, harus jelas bisnisnya tentang apa. Jadi poin ini harus kita detailkan, bisnis itu apa yang dikerjakan, apakah berbentuk usaha ataukah berbentuk jasa, barang dan lain sebagainya ya. Bisnisnya di bidang apa, industrinya seperti apa, kategorinya bagaimana, lalu kemudian alamatnya di mana, bertempat di mana. Jika misalnya itu kerjasama outlet, maka outlet yang mana. Nah, ini harus didetailkan, harus dijelaskan agar supaya ada ruang lingkup batasan, sehingga nanti apabila bisnis ini bertumbuh dan berkembang atau bisnis ini memiliki semacam holding atau parent company-nya, maka ada kejelasan bisnis itu yang dikerjasamakan itu yang mana. Nah, ini harus clear ya. Poin yang ketiga adalah harus jelas durasi akadnya. Jadi apakah ini kerjasama yang berlangsung selamanya, atau hanya 1 bulan aja, atau mungkin berlangsung 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Jadi kalau waktu durasi akadnya nggak jelas, maka akan berbahaya, akan menyebabkan kebingungan kapan ini bisnisnya diakhiri atau kerjasamanya diakhiri.
Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, untuk poin yang keempat adalah terkait besaran modal dan cara penyetorannya. Poin ini menjelaskan tentang modal yang digunakan pada kerjasama berbentuk apa. Misalnya berbentuk uang, berbentuk kendaraan, berbentuk properti, berbentuk lahan, berbentuk peralatan, perlengkapan, dan lain sebagainya. Dan besarannya berapa? Perlu diketahui bahwa untuk modal yang tidak dalam bentuk uang, maka harus dinilai dahulu angkanya, angka uangnya. Misalnya yang dijadikan modal adalah kendaraan. Harus dijelaskan apakah kendaraannya itu atau manfaat dari kendaraan itu yang dijadikan modal. Kalau kendaraan itu berarti mobilnya, motornya itu akan menjadi milik usaha. Sementara kalau yang dijadikan modal hanya manfaat dari kendaraan, maka mobilnya, motornya hanya digunakan oleh usaha, namun kepemilikannya tidak berpindah. Nah, jadi harus dibedakan ya, apakah yang dimasukkan sebagai modal itu adalah barangnya atau hanya manfaatnya. Gedung, bangunan, toko, ruko, dan lain sebagainya, itu yang dijadikan modal itu bangunannya atau manfaatnya. Kalau bangunannya maka dinilai berapa besaran nilai bangunan tersebut. Sementara kalau hanya manfaatnya maka dinilai berapa nilai sewa dari barang tersebut. Bisa dibedakan ya. Nah, setelah angka sudah ditemukan, maka baru kemudian didefinisikan juga serah terimanya kapan. Seringkali di banyak kasus yang teman-teman sering curhatkan ke saya, itu adalah ada kesepakatan penyerahan modal, tapi modalnya itu nggak diserah-serahkan sama si investor. Atau bisa jadi gini, misalnya modal 1 miliar dicairkan dahulu atau diserahkan dahulu 300 juta sesuai kesepakatan, sementara yang 700 juta tidak diserahkan. Nah, ketika bisnis itu sudah mulai running, maka bisnis itu akhirnya tidak bisa dikembangkan sebagaimana rencana semula karena cashnya sudah kehabisan ketika di angka 300 juta tersebut. Dan ketika ingin dibesarkan, maka uangnya tak kunjung datang. Nah, ini sering terjadi. Sehingga harus disepakati bagaimana jika pada waktu yang disepakati ternyata investor gagal menyerahkan modalnya, maka aturannya bagaimana? Nah, ini harus jelas, harus dikelirkan, jangan sampai terjadi perselisihan gara-gara investornya nggak ngasihkan duit. Sering terjadi juga investornya melihat bisnisnya udah running kok walaupun dengan 300 juta, sehingga 700 juta nggak dimasukin. Nah, sayangnya dia mengaku bahwa dia sudah invest senilai 1 miliar, sehingga yang terjadi adalah ketidaknyamanan dalam kerjasama. Atau bisa jadi juga begini, seringkali investornya bersedia invest tapi duitnya dipegang sendiri. Jadi yang menjadi kasir atau menjadi bendahara itu adalah si investor. Nah, karena dipegang sendiri, maka duit yang dijadikan modal tadi tidak diserah-serahkan atau tidak diberikan sepenuhnya, karena dengan dana terbatas tersebut sudah terbuka. Tapi pengakuan klaim yang diberikan oleh si modal itu menyatakan nilai keseluruhan. Nah, ini sering terjadi, namun harus segera dihindarkan ya. Untuk yang selanjutnya, poin ke-5, harus jelas cara kerja dan cara melaporkan progresnya. Nah, poin ini perlu didefinisikan kepada para pihak, kerjanya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa.
Lalu kemudian bagaimana mekanisme aktivitas pelaporannya, bagaimana bisnis ini dapat diinformasikan kepada si pemilik modal. Jadi si pengelola punya kewajiban untuk melaporkan itu kepada para pemilik modal. Apakah setahun sekali, apakah setiap bulan, apakah setiap triwulan dan sebagainya, tergantung dari mekanisme yang disepakati pada kerjasama usaha tersebut. Yang berikutnya adalah harus jelas definisi keuntungan dan jelas pula bagi hasilnya. Untung itu banyak definisi, oleh karena itu harus didefinisikan supaya ada kesepakatan, ada kesamaan persepsi antara para pihak. Jangan sampai pihak A mendefinisikan untung itu adalah begini, sementara pihak B mendefinisikan untung adalah begitu. Nah, karena tidak pernah dibahas, maka begitu bisnis dijalankan ada perselisihan gara-gara perbedaan sudut pandang dalam mendefinisikan keuntungan. Nah, setelah itu maka ditentukan bagi hasilnya bagaimana. Si pengelola dapat berapa, si investor dapat berapa, atau para pihak dapat berapa. Dengan begitu maka apabila bisnisnya untung, maka akan dibagikan sesuai dengan nilai yang sudah disepakati, nisbah yang sudah disepakati. Jadi ini poin terkait dengan keuntungan. Yang sering terjadi bagi hasilnya, nisbahnya itu disepakati, tapi untungnya itu apa nggak disebutkan. Jadi cuma disebutkan apabila ada untung maka akan dibagi sekian-sekian. Nah terus untung itu apa? Jangan sampai ada perbedaan persepsi untuk memahami definisi dari keuntungan. Poin yang ketujuh, yaitu harus jelas definisi kerugian tentang bagaimana definisi ruginya. Jadi bagaimana ketika bisnis itu rugi. Jadi rugi itu kan pada umumnya adalah semua pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, berarti yang terpenting adalah apa yang disebut dengan beban. Cost structure-nya seperti apa. Jadi supaya ketika si pengelola misalnya menggunakan dana usaha untuk biaya tertentu, maka biaya tertentu tersebut clear, tidak terjadi perselisihan. Karena bisa jadi bisnis itu rugi gara-gara ada banyaknya komponen dari biaya yang semula tidak pernah dibahas, namun kemudian oleh si pengelola dimasukkan ke dalam komponen biaya. Otomatis akan terjadi pembengkakan pada bisnis tersebut. Apalagi jika biaya-biaya yang dimasukkan adalah yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kerjasama usaha. Ini lebih parah lagi. Nah, jadi pengelola juga harus clear bahwa hanya biaya yang disepakati saja yang bisa dimasukkan, sehingga dengan begitu untung rugi dapat lebih mudah didefinisikan. Kalaupun rugi, ruginya senilai berapa. Jadi ini penting supaya nanti kalau ada kerugian tidak saling menyalahkan, atau bisa jadi kalau ada kerugian itu sama-sama sepakat bahwa itu memang rugi. Jangan sampai si pengelola bilang rugi, sementara investor bilang ini nggak rugi kok, ini untung, atau bahkan ini ya minimal ruginya tapi ruginya nggak separah yang dilaporkan oleh pengelola. Nah ini penting sekali, harus didetailkan supaya tidak timbul perselisihan. Yang berikutnya lagi, poin nomor 8. Harus jelas rugi yang ditanggung pengelola itu rugi seperti apa. Jadi dalam kerjasama usaha, yang menanggung kerugian materi adalah pemilik modal. Bagaimana dengan pengelola? Apakah dia menanggung? Secara aslinya sih menanggung,
Karena yang ditanggung oleh pengelola adalah apa yang dimodalkan. Pemodal kan modalnya dalam bentuk harta, sehingga ketika rugi ya hartanya hilang. Pengelola modalnya dalam bentuk tenaga, begitu rugi tenaganya hilang. Jadi sama aja. Jadi kalau sampai pengelola harus ikut menanggung kerugian materi, berarti dia offside, berarti si pemodalnya curang. Karena pemodalnya itu yang bekerja uangnya, wajar kalau rugi uangnya hilang. Lah pengelola dia bekerja bukan pakai uangnya kok, dia bekerja pakai dirinya. Wajar jika ketika rugi tenaganya hilang, tidak ada penghargaan apapun atas tenaga yang sudah hilang tadi. Jadi si pengelola udah mundar-mandir, menghabiskan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Ternyata tidak ada yang bisa didapatkan dari usaha tersebut, sehingga yang terjadi ya dia bekerja seharian tapi nggak dapat apa-apa. Itu sudah kerugian. Kok bisa ruginya hanya itu? Ya karena kerugiannya sesuai dengan apa yang distorkan. Pengelola modalnya adalah tenaga, pikiran, waktu, maka itulah yang hilang. Gitu ya. Nah, jadi sayangnya ketika si pengelola ini lalai, maka kerugian itu bisa ditanggung oleh pengelola. Contoh, misalnya ada bisnis yang berbentuk toko, lalu kemudian toko itu dipercayakan kepada pengelola dengan kesepakatan bagi hasil. Maka toko tersebut ketika tiba-tiba terbakar akan dievaluasi, itu terbakarnya karena apa. Kalau terbakarnya karena ada petir menyambar atau karena ada tetangga sebelah kebakaran gitu ya, maka itu kerugian ditanggung oleh pemodal. Tapi kalau kebakaran disebabkan karena kecerobohan dari pengelola, masak ya, kompornya ditinggal, tidak diperhatikan, ditinggal di toko, lalu kemudian masak mie misalnya, masak mie ditinggal lalu kemudian lupa, akhirnya kompornya terjadi panas yang luar biasa dan akhirnya apinya menjalar kemana-mana dan terjadilah kebakaran. Ini pengelola wajib tanggung jawab, bahkan harus mengganti kerugian materi yang ditimbulkan akibat kerugian tersebut. Atau contoh lain, misalnya harusnya bisnisnya itu buka setiap jam 7 pagi, tapi pengelola itu bukanya jam 12 siang gitu ya, bukanya jam 9, jam 10 gitu. Maka ini juga merupakan kelalaian dari pengelola, dan kalau sampai rugi pengelola harus bertanggung jawab. Atau bisa jadi pengelola ini diserai kendaraan, namun karena cara mengendarainya tidak hati-hati, akhirnya kendaraan yang dibawa nabrak nggak karu-karuan, timbul kerugian. Nah, kerugian ini juga ditanggung oleh pengelola. Clear ya? Sekarang poin ke-9, harus jelas teknik pembagian hasilnya. Bagi hasil ini sering juga diabaikan, tidak disebutkan kapan itu dibagikan. Maka harus jelas, itu yang dibagikan apakah tanggal 1 bulan berikutnya atau tanggal 10 atau bagaimana. Jadi pengakuan keuntungan itu berbeda dengan pembagian keuntungan. Kalau pengakuan keuntungan bisa dilakukan di akhir periode, sementara pembagian keuntungan bisa dilakukan pada rentang waktu setelah ditentukan keuntungannya. Contoh misalnya begini, tanggal 31 sudah dapat ditentukan keuntungannya karena pakai software atau pakai sistem atau setidaknya pakai spreadsheet. Namun apakah pembagian keuntungan harus tepat pada tanggal tersebut? Tidak. Jadi ketika terjadi penentuan keuntungan, maka nilai dari keuntungan tersebut akan dikreditkan di liabilitas, sehingga tidak mempengaruhi adanya perubahan pada aset. Namun ketika ada pembayaran, maka terjadi kredit pada kas dan kemudian terjadi debit pada
akun tempat diletakkan nilai dari keuntungan tersebut. Nah, ini tujuannya begini. Kadang-kadang bisnis itu tidak siap dengan uang cash. Jadi kalau misalnya ada keuntungan, yang keuntungan itu kemudian harus dibagikan kepada si investor atau si pengelola, maka bisa-bisa bisnisnya kehabisan cash. Oleh karena itu harus ada rentang waktu agar si bisnis ini bisa mempersiapkan seberapa besar cash yang dibutuhkan untuk dibagikan. Nah, berikutnya lagi misalnya ketika ada kesepakatan laba ditahan. Ini juga penting karena seringkali saya temukan laba ditahan itu ternyata labanya pengelola pun ditahan juga. Ini nggak boleh kalau akadnya adalah akad mudharabah. Kalau akad mudharabah, maka semua keuntungan pengelola harus dibagikan. Yang ditahan itu adalah keuntungan untuk investor karena modal yang ada di bisnis tersebut 100% milik investor. Jadi kalau investornya mau menahan keuntungan boleh, karena yang bercampur adalah hartanya si pemodal dengan hartanya si pemodal dari keuntungan tadi. Atau misalnya diambil semua, ya boleh juga selama itu disepakati. Kenapa? Karena si pengelola juga butuh perputaran aset. Kalau si pengelola ngambil sewaktu-waktu, otomatis akan mengganggu rencana kerja dari si pengelola. Jadi kalau investornya ngambil sewaktu-waktu, maka si pengelola jadi kesulitan. Oleh karena itu cara mengambilnya juga harus disepakati. Yang berikutnya lagi adalah poin nomor 10. Harus jelas kalau bubar di tengah jalan. Bisnisnya sepi sehingga si investor nggak terima, udah cut loss aja seperti itu. Bisnis baru jalan 3 bulan minta di cut loss. Akhirnya yang terjadi adalah bubar. Modal yang sudah berbentuk aset digimanain, duitnya digimanain, persediaannya digimanain, lalu kemudian aset tetapnya digimanain. Itu harus didefinisikan. Jangan sampai tidak ada definisi sehingga begitu bubar ribut bagaimana caranya menyelesaikan modal usaha yang sudah berbentuk persediaan, sudah berbentuk piutang, malahan sudah berbentuk aset tetap. Nah, ini harus clear, harus didefinisikan pada kerjasama usaha. Yang berikutnya lagi adalah ketika udah selesai kerjasama usaha, disepakati durasinya adalah 3 tahun. Nah, terus bagaimana jika udah selesai? Ketika udah selesai, maka aset-aset tersebut adalah milik investor. Karena milik investor, maka dikembalikanlah kepada pemiliknya. Jadi semua asetnya investor kembali kepada investor. Dari awal kerjasama usaha, aset itu milik investor. Sampai bubarnya kerjasama usaha, aset tetap milik investor. Jadi ya sama kayak bisnis gitu ya, kerjasama usaha, ada mobil sama ada sopir. Ketika sudah selesai kesepakatannya, ya si mobil dikembalikan lagi kepada si pemilik mobilnya. Sementara si sopir bisa pulang. Kan nggak bisa sopirnya lalu membawa pulang mobilnya si pemilik mobil gitu ya. Nah, bagaimana jika si pengelola ingin ketika kerjasama usaha selesai, maka harta usaha yang tersisa menjadi milik pengelola? Boleh nggak? Maka harus ada nanti di poin terakhir ya. Kita bahas di poin terakhir. Sekarang intinya adalah kalau udah selesai bagaimana, itu didetailkan. Nah, sekarang kita bicara poin terakhir, yaitu tentang aturan perubahan dan aturan peralihan. Nah, ini nanti isinya adalah macam-macam ya. Bagaimana jika ada investor baru? Bagaimana jika si investor tarik sebagian saham atau seluruh modalnya gitu ya. Atau bagaimana jika si pengelola ingin ikutan jadi investor? Atau bagaimana jika si pengelolanya mengundurkan diri, diganti sama pengelola yang baru?
Loh kok bisa? Ya bisa aja, namanya aja mudharibah. Kalau mudharibnya nggak clear, ya udah ganti aja mudharibnya. Itu disepakati, jangan sampai mudharibnya diusir tanpa ada kesepakatan. Maka dapat dilakukan di poin ini, jadi dituliskan di poin ini. Si pengelola dapat didepak jika apa gitu. Nah, ini harus dijelaskan. Nah, lalu kita juga bisa menjelaskan bagaimana jika usaha itu dipindah tempatkan. Nah, jadi misalnya usaha nggak rame, sepi misalnya, harus pindah kantor atau harus pindah outlet. Nah, ini aturannya bagaimana? Ya tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika ada pemindahan tersebut. Atau bisa jadi juga investornya yang didepak atau investornya yang mundur. Maka investor kan nggak boleh sembarangan ngambil hartanya, maka harus ada kesepakatan dulu. Bagaimana cara ngambil hartanya kalau dia mundur? Ini ada di aturan-aturan yang perubahan yang berlaku. Ini seringkali nggak dibuat. Jadi ketika ada tambah investor, maka berubahlah aturan yang sudah disepakati. Atau misalnya ada investornya ganti, atau pengelolanya diganti, atau pengelola ingin ikutan jadi investor. Ini nggak ada kejelasan. Nah, dengan demikian maka itulah yang merupakan beberapa poin yang menurut saya itu wajib ada, ya, wajib ada. Masalah nanti ada poin-poin lain di luar 12 poin ini, ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi poin 12 ini wajib ada, agar supaya kerjasama usaha kita diawali dengan semangat kebersamaan, berlangsung dengan semangat berjamaah, dan berakhir dengan keberkahan. Jangan sampai bisnis kita, kerjasama kita di awalnya senyum-senyum, jabat tangan gitu ya. Namun ketika ada konflik, dia tidak mampu bertahan, akhirnya bubar. Nah, ini yang harus diperhatikan. Bubar itu juga macam-macam. Seringkali diantaranya karena adanya rasa tidak puas dengan kesepakatan. Contoh, pengelola merasa bahwa dia lebih berisiko dibandingkan dengan si pemodal, tapi bagi hasilnya terlalu sedikit. Ketika si pengelola kemudian meminta pertambahan bagi hasil, yang pertambahan itu nggak dibahas di dalam kerjasama usaha, ya, si investornya nggak mau gitu. Nah, kemudian ketika investor nggak mau, lalu si pengelolanya ngambek. Nah, akhirnya timbul kecurangan-kecurangan yang dilakukan diam-diam. Ini nggak boleh. Maka untuk itu harus clear ya di kesepakatan. Lalu ada lagi yang menyebabkan bubar, adalah faktor merasa lebih berjasa dibandingkan yang lain. Bisa jadi di kesepakatan itu misalnya ada dua orang yang bersepakat di syirka abdan misalnya. Di awal mereka bersepakat bagi-bagi tugas, ya, lalu kemudian dalam berjalannya waktu ternyata salah satu pihak diberi Allah ujian sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Maka biasanya yang menjalankan tugas harus men-take over tugas dari sahabatnya tadi itu, partner kerjasamanya tadi itu, maka akhirnya cenderung merasa kan aku yang lebih berjasa, harusnya aku lebih banyak. Nah, mereka lupa bahwa dalam kerjasama usaha itu bukan hanya faktor kegiatan saja yang menyebabkan datangnya keuntungan, tapi bisa jadi faktor keberkahannya itu. Si pengelola abdan tadi itu, dua pihak tadi itu, mungkin ketika salah satunya nggak mampu menjalankan tugas karena alasan syar'i, bukan karena malas, bukan karena memang niat tidak jujur ya, bukan karena ogah-ogahan, tapi karena misalnya ibunya sakit sehingga harus mondar-mandir merawat, tidak sempat ngurusin bisnis. Nah, ambil keberkahannya dari sebegitu rupa
kesibukan yang dilakukan oleh si B dalam menghadapi kesulitannya, maka itu akan menjadi doa, akan menjadi sesuatu yang diganti dengan keberkahan di bisnisnya. Nah, ini harus diperhatikan. Hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Karena seringkali ketika yang bersangkutan, oh yang ini ibunya sakit, yaudah kalau gitu kita singkirkan. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi hal-hal tersebut yang menyebabkan kerjasama usaha itu biasanya menjadi bermasalah. Yang ketiga, karena nggak sabar. Jadi bisnis, namanya bisnis, pasti ada resiko. Resiko ini seringkali tidak siap dihadapi, khususnya oleh investor. Karena investor kan enggan hartanya berkurang misalnya, maka terjadilah keributan demi keributan. Nah, itu dari saya yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan yang ingin menyusun kerjasama usaha. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu panduan yang dapat digunakan untuk kepentingan masing-masing. Silahkan dikembangkan, silahkan ditambahkan, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan apabila ada kesulitan-kesulitan, boleh berhubungan dengan saya, boleh menghubungi saya. Sekian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.